Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Heliza dengan nomor NPM 211103140 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya ingin menjelaskan ringkasan materi PKKMB selama 4 hari. Berikut penjelasannya. PKKMB Day 1. Materi pertama yaitu pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Mental, gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, dan memiliki semangat alang Raja Wali. Tantangan rasional yang pertama, demokrasi dan transformasional. Yang kedua, infrastruktur belum memadai. Yang ketiga, kebutuhan sandang dan pangan bergantung pada impor. Yang keempat, kesenjangan kemiskinan, pemenuhan nasional, dan ketimpangan pendidikan. Tantangan global ada 4, yaitu yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, keuangan global. Yang ketiga, kelas pendapatan menengah. Yang keempat, persaingan SDA. Materi kedua yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. 3 hal mendasar bela negara yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga. Ancaman terhadap pertahanan negara ada 3. Yang pertama militer, yang kedua non-militer, dan yang ketiga hibrid. Materi ketiga yaitu teroris, pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan terorisme. Pada tahun 2020, Global Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia di peringkat 37. Posisi ini berarti Indonesia berada pada kategori medium yang terdampak terorisme. Strategi pencegahan terorisme di Indonesia, kesiapsiagaan nasional, kontraradikal, dan deradikalisme. Materi keempat yaitu media sosial. Tantangan era digital, 73,7%, 8 jam 52 menit per hari, penduduk Indonesia terkoneksi dengan jaringan internet, total ada sekitar 274,9 juta jiwa. Kode etik menggunakan media sosial, yang pertama pilih-pilih peran, yang kedua tetap kritis dan berpikir, yang ketiga perhatikan gaya bahasa, yang keempat ingat untuk selalu sebutkan sumbernya, yang kelima perjelas nama dan gambar akun. PKKMB Day 2. Materi pertama yaitu pengenalan kampus di era kenormalan baru. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Bagaimana kampus menyikapinya? Yang pertama, perkuliahan daring. Yang kedua, membentuk Satgas COVID. Yang ketiga, vaksinasi 13.000 dosis. Yang keempat, BPJS Kesehatan Poliklinik Unila. Protokol kesehatan, masker bedah dan masker double. Pendayagunaan aset Unila, yang pertama GSG, yang kedua Wisma Unila, yang ketiga Rusnawa 3 unit. Materi kedua yaitu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggara pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen yang dinyatakan dalam SKS. 7 hal yang perlu diketahui. 1. SKS, kedua semester, 3. Beban dan masa studi, keempat kurikulum, 5. Hak dan kewajiban, 6. Kegiatan mahasiswa, dan ketujuh organisasi kemahasiswaan. Materi ketiga yaitu etika di kehidupan kampus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana seorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika di kampus yang perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa. Yang pertama, menaati peraturan yang ditetapkan oleh universitas dan para dosen. Yang kedua, berperilaku sopan dan santun dalam bergaul di lingkungan kampus dan di masyarakat umum. Yang ketiga, berpenampilan elegan sesuai dengan mode yang berlaku saat ini tanpa melanggar tata tertib. Norma kehidupan di kampus. Norma ialah suatu penduduk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan. Materi keempat yaitu kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Apa itu World Class University? Yaitu perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam mensejahterakan umat manusia dan alam semesta. Strategi kerjasama Unila. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia. Yang kedua, mendorong dosen untuk studi lanjut ke PT Top 100. Yang ketiga, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia. Yang keempat, peningkatan mutu perkuliahan dan riset.
PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Day 1. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0. Tantangan pendidikan Indonesia. Yang pertama, revolusi industri 4.0, yang kedua internasionalisasi, yang ketiga SDG 4 quality education, yang keempat pandemi COVID-19, yang kelima new normal. Transformasi belajar di new normal. Yang pertama individu, yang kedua kolaborasi, yang ketiga daring, yang keempat belajar dengan kelompok kecil. Mempercepat pencapaian IKU. Yang pertama IKU 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Yang kedua IKU 6, kemitraan akademik. Yang ketiga IKU 7, pembelajaran kelas yang kolaboratif. Materi 2 yaitu sistem perkuliahan. 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus. Yang pertama magang, yang kedua mengajar, yang ketiga proyek kemanusiaan, yang keempat proyek independen, yang kelima wirausaha, keenam penelitian atau riset, ketujuh pertukaran pelajar, ke-8 proyek di desa. Ringkasan proses studi. Yang pertama isi KRS ya KADU, yang kedua konsultasi PA, ketiga mengikuti perkuliahan, keempat jujur, dan kelima IPK minimal 2. Putus studi. Yang pertama tidak membayar UKT dan tidak mengisi KRS selama 2 semester berturut-turut. Kedua habis masa studi. Ketiga mahasiswa diploma tidak naik tingkat 2 kali. Keempat mahasiswa sarjana di akhir semester 4 IPK di bawah 2. Yang kelima melakukan pelanggaran dan tindak pidana. Materi 3 yaitu fasilitas dan administrasi umum. FEB memiliki Student Center sebagai basis aktivitas mahasiswa, memiliki ruang pertemuan, perpustakaan, serta aula. Administrasi dan umum FEB melayani slip SPP UKT, ijazah, dan transkrip. Fasilitas FEB adanya Tax Center sebagai media pembelajaran pajak. Business Learning Center adalah fasilitas inkubator untuk mahasiswa belajar dunia bisnis. English Learning Center, lapangan olahraga. Gedung F untuk gedung diploma. Gedung G untuk pasca sarjana dan ekonomi pembangunan. Gedung E untuk jurusan akuntansi. Gedung A untuk jurusan manajemen. Materi keempat yaitu untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter adalah dengan menegakkan keadilan serta kejujuran dan tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Materi kelima yaitu revolusi mental bagi mahasiswa baru. Revolusi mental adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga mampu menjadi pribadi yang hebat dan mampu berkompetisi. Nilai revolusi mental yang pertama integritas, yang kedua kerja keras, dan yang ketiga gotong royong. PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Day itu. Materi pertama yaitu prospek karir akuntan. Tugas seorang akuntan yaitu yang pertama membuat catatan keuangan perusahaan, kedua dapat bekerja untuk pemerintah, perusahaan, atau organisasi, ketiga menyiapkan laporan keuangan, keempat advisor cara meningkatkan keuangan, kelima membuat rekomendasi kepada manajer, keenam dapat menginvestigasi kecurangan. Prospek kerja lulusan akuntansi. Menurut data statistik 2021 dari Biro Tenaga Kerja Amerika, rata-rata pemasukan seorang akuntan adalah 65,940 US dollar per tahun. Biro Tenaga Kerja Amerika melaporkan 10% akuntan digaji hampir 116,000 US dollar per tahun. Profesi kerja lulusan akuntansi. Yang pertama akuntan publik, kedua akuntan perusahaan, ketiga asisten akuntansi, keempat akuntan biaya, kelima akuntan pendidik, keenam akuntan pajak, 7 akuntan pemerintah, 8 analis keuangan. Kualifikasi untuk meningkatkan prospek kerja. Akuntan yang telah memiliki gelar S2 dan S3, prospek untuk akuntan pendidik dan pemerintah. Certified Public Accountant or CPA memiliki prospek kerja lebih bagus. Sertifikasi atau akreditasi lain yang akan meningkatkan prospek kerja akuntan. Materi kedua yaitu sosialisasi program MBKM. 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama pertukaran pelajar, kedua magang atau praktik kerja, ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, keempat penelitian riset, kelima proyek kemanusiaan, keenam kegiatan wirausaha, ketujuh studi atau proyek independen, ke-8 membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pertukaran mahasiswa Merdeka 2021. Mahasiswa S1 non-vokasi aktif pada semester 3, 5, dan 7 dari PTN atau PTS seluruh tanah air memiliki IPK minimal 2,75 atau memiliki pengalaman prestasi. Materi 3 yaitu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa.
PKM Kewirausahaan, program pengenalan pemahaman dan keterampilan mahasiswa menjadi wirausaha, berorientasi pada profit namun lebih mengutamakan kepakaran tim dengan tujuan memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan jumlah PKM di FEB Unila: Coaching Clients Dosen 2019, Festival Ilmiah Mahasiswa 2019, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi untuk menjaring dan menyaring mahasiswa yang berprestasi unggul. Nah, itu dia penjelasan ringkasan materi PKKMB dari aku. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.